sahabat sehat, selamat datang kembali di channel Solusi Hidup Sehat. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ya, kita ada di Facebook KAT ya, to Health ya, dan saya di sini adalah Dr. Sarah Nasution ya. Saya seorang kanggengpreneur dan kebetulan saya punya latar belakang sebagai seorang dokter. Nah, kaitannya sama KAT Health Talks perdana ini, teman-teman semua, ya, kita berkomitmen dari komunitas Amazing True Health nanti setiap minggunya, ya, terutama di hari Jumat itu akan ada live Facebook KAT dan itu khusus yang membawakan adalah kanggengpreneur yang dia punya latar belakang sebagai seorang praktisi kesehatan, sebagai seorang mediskah, sebagai seorang paramediskah, atau ya mungkin bahkan nanti ada yang apoteker segala macam. Nah, pada malam ini ya, untuk yang perdana ini saya diamanahkan oleh KAT, Masya Allah ya, untuk sharing pertama kali nih pada teman-teman semua ya. Judulnya apa? Judulnya udah berubah lagi nih. Judulnya kan yang tersebar flyernya adalah Corona dikangenin, kan tanda tanya. Ini maksudnya gimana nih Corona dikangenin ya? Oke, sudah banyak ya kayaknya yang ya sudah banyak yang sudah klik linknya ya supaya nanti muncul namanya kalau pada komen-komen. Saya sambil lihat-lihat juga nih teman-teman di handphone saya. Oke. Nah, teman-teman, sebenarnya nanti kedepannya mungkin tidak hanya tentang corona saja yang akan kita bahas, pokoknya aspek kesehatan ya, dan tentunya dengan dasar-dasar ilmiah, dengan background kita sebagai praktisi kesehatan. Dan untuk kali ini yang saya bawa adalah tentang yang sedang saya pikir bukan naik daun ya, tapi memang kayaknya nggak hanya Indonesia, dunia ini memang sedang berperang melawan virus ini. Apakah itu? Yaitu virus corona ya, teman-teman semua. Oke, mungkin bisa dibantu slide-nya. Ini kebetulan saya dioperatorkan oleh Dr. Gigi Wikan Handono ya. Makasih banyak nih, Dok. Nah, ya, corona dikangenin. Kok bisa? Ini maksudnya kangen gimana nih gitu ya. Siapa yang kangen sama corona? Nggak ada yang kangen sama corona. Tapi di sini maksudnya adalah corona bisa nggak sih dikanggeng waterin? Nah, ya, di sini yang akan saya bahas ya sesuai dengan pengetahuan saya, teman-teman semua. Ya, di sini hampir sebagian besar mungkin adalah para kanggengpreneur, para pemilik mesin, dan saya mau sharing betapa di fase ini, betapa di era kita yang sedang fight melawan corona ini, boleh dibilang mungkin para kanggengpreneur adalah orang-orang yang bisa jadi itu sangat, Masya Allah, sangat bersyukur ketika memiliki mesin kanggeng water. Kenapa? Nah, ini yang akan saya bahas sekilas, yang tentunya nanti lebih detail mungkin akan dibahas oleh sejawat-sejawat saya berikutnya nanti di minggu-minggu depannya ya. Nah, corona dikangenin. Oke, pertama nih ya, kita bahas dulu tentang apa sih COVID-19 ya. Nah, saya yakin sekali teman-teman semua ya, itu sudah pada pinter, sudah pada tahu ya, bahkan mungkin boleh dibilang udah hampir pengetahuannya udah sama seperti para dokter-dokter ya, kalau misalnya tentang definisi. Kenapa? Karena ini sangat disosialisasikan kebangetan kalau misalnya teman-teman nggak tahu ya, tapi saya akan bahas sedikit ya untuk mengawali live sharing kita malam ini. Apa sih COVID-19? COVID-19 ini adalah, ya, saya lihat contekannya juga ya, intinya ini penyakit menular teman-teman semua, penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus ya. Coronavirus ini adalah jenis virus baru yang pertama kalinya itu ya, yang untuk COVID-19 ini pertama kalinya itu dia muncul dari wabah di kota mana? Sudah pada tahu, kota Wuhan di negara Cina
ya. Nah, si coronavirus ini sendiri itu dia sebenarnya jenisnya banyak, teman-teman. Dia bisa menginfeksi hewan, dia bisa menginfeksi manusia. Namun, ketika dia menginfeksi manusia, itu biasanya yang dia serang adalah saluran pernafasan, ya. Jadi infeksi saluran pernafasan. Nah, kenapa dari corona dia jadi namanya COVID-19 ya? Coronavirus disease, teman-teman semua, ya. Dan kenapa 19 ya? Karena dia munculnya di tahun 2019. Karena mungkin teman-teman juga sudah pada tahu bahwa sebelumnya ada yang namanya SARS-CoV, kemudian ada juga MERS-CoV, itu semuanya jenis virusnya itu adalah coronavirus. Nah, untuk yang tahun ini ya dinamakan COVID-19 ya, coronavirus disease tahun 2019, seperti itu. Nah, kemudian boleh next, Dok. Nah, apa sih? Jadi ketika misalnya kita sudah tahu nih ya bahwa oke, tadi definisi coronavirus COVID-19. Kemudian apa sih yang dilakukan sama COVID-19 ini dalam tubuh manusia? Ya, sehingga dia akhirnya menimbulkan berbagai macam gejala ya. Saya bahas sekilas teman-teman semua. Ketika dia masuk ya melalui saluran pernafasan, dan itu biasanya dia berawal dari bisa dari mukosa mata, karena teman-teman mungkin banyak juga baca sharingnya, ini kan sebenarnya ada yang ada yang menghubungkan ya antara mata kita dengan rongga hidung kita, kemudian dia masuk lewat mukosa hidung atau bahkan dia masuk lewat mukosa mulut ya. Nah, ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia lewat yang namanya saluran pernafasan, teman-teman semua, mulai dari tenggorokan, mulai dari dia akan masuk melewati trachea, dia masuk melewati bronki ya, kemudian bronki itu cabang ya, cabang dari, kalau misalnya teman-teman bisa, ini saya bisa munculin ini juga nggak sih? Kelihatan nggak sih? Kok nggak kelihatan ya? Saya ternyata tidak bisa memunculkan kursor. Jadi ketika misalnya masuk lewat trachea, kemudian masuk ke cabang bronkus ya, bronki itu ada 2 teman-teman, sampai yang lebih kecil-kecilnya lagi, bayangin aja ranting pohon ya, yang lebih kecilnya lagi itu bronchiolus namanya ya. Nah, dia masuk ke situ ya, dia menginfeksi teman-teman semua. Kalau teman-teman ingat lagi ya, bentuknya tadi yang pertama kan, kenapa dia disebut corona, karena dia memang ya banyak mahkota-mahkotanya gitu, seperti apa disebutnya juga spike proteinnya itu. Nah, dia masuk, ada reseptornya pada sel tubuh manusia ya. Dia masuk ke dalam sel tubuh manusia, kemudian dia di dalam sel tersebut itu dia punya apa? Kita nyebutnya materi genetik yang bisa membuat dia itu numpang ya. Ini saya kasih gambaran bahasa awamnya aja. Dia numpang pada sel tubuh manusia untuk bereplikasi, untuk memperbanyak diri, teman-teman semua. Ya, ketika dia sudah banyak nih dalam satu sel itu, kemudian dia akan merusak sel tersebut. Kemudian ketika sel tersebut diinduksi apa ya, dirangsang sama si COVID-19 ini untuk pecah atau misalnya untuk mati ya, apoptosis gitu, dia pecah tuh, pecah. Kemudian dia akhirnya mengeluarkan apa namanya, COVID yang lainnya yang hasil replikasiannya dia. Nah, mulailah ketika jumlahnya semakin banyak ya. Jadi ketika misal nih, ini gambaran kasarnya aja ya, kalau misalnya yang menginfeksi 1-2 virus gitu ya, tidak akan dia langsung menimbulkan gejala. Tapi kenapa dia akhirnya menimbulkan gejala ya? Karena dia jumlahnya udah banyak, gitu aja. Ya, masuk ke tubuh manusia, bereplikasi, ya. Ketika dia pecah, dan ketika daya tahan tubuh si manusia yang dia masukin ini, teman-teman semua, lemah. Nah, disitulah dia mulai merusak sel-sel yang ada terutama yang ada di paru-paru ya, sampai akhirnya ujung-ujungnya dia bahkan bisa dari mulai gejala yang ringan ya, yang namanya ada benda asing yang masuk pasti biasanya demam, kemudian ada kalau apa gejala-gejala virus itu biasanya ya pegel-pegel, nyeri sendi, gampang capek segala macam, kemudian yang paling jelas itu dia biasanya batuk ya. Kenapa batuk? Ya karena ketika ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh manusia itu tubuh kita itu pasti dia mengeluarkan mekanisme untuk dia menimbulkan mekanisme yang untuk ngeluarin si benda asing tersebut. That's why dia batuk kayak gitu ya. Tapi kan ketika batuk itu juga pasti ada si COVID yang keluar. Nah, itu yang menjadi salah satu jalan penularan COVID-19. Oke. Nah, kemudian setelah dia akhirnya bereplikasi segala macam, daya tahan tubuh si manusia yang dia masukin ini kebetulan rendah ya, sampai akhirnya dia bisa bikin pneumonia. Pneumonia itu kenapa? Karena pada paru-paru manusia itu dia memunculkan peradangan, teman-teman semua, memunculkan peradangan yang akhirnya memunculkan yang ada yang namanya cairan, pokoknya di alveoli-alveolnya itu, sehingga
yang tadinya harusnya paru-paru kita itu bersih ya, istilahnya kosong gitu ya, isinya udara tentunya, tapi ketika ada cairan ya tentu ini akhirnya ketika dia mengempis alveoli ya, bayangin seperti balon-balon kecil, ini akhirnya dia butuh usaha. That's why akhirnya ketika dia yang sudah agak berat, yang akhirnya dia memang daya tahan tubuhnya rendah, dia punya gejala pernafasannya yang semakin berat sampai akhirnya ujung-ujungnya yang sudah parah banget, akhirnya butuh yang namanya ventilator ya, seperti itu. Nah, itulah yang terjadi pada tubuh manusia ya, secara garis besar ketika si COVID-19 ini masuk ya. Next, Dok. Nah, kira-kira teman-teman semua, kalau misalnya sudah tahu definisinya, sudah tahu apa yang terjadi dalam tubuh kita gitu ya, sambil lihat jam, oh sudah berapa menit saya ya. Ini beneran 20 menit atau gimana, Dok? Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan nih? Ya, teman-teman sudah tahu banyak informasinya ya. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Ya. Nah, kalau saya teman-teman semua itu saya mengelompokkannya itu jadi dua hal ya. Yang pertama, ya tentu saja kita itu berusaha untuk menghentikan penyebarannya. Ya. Kemudian yang kedua, gimana caranya tujuan kita adalah supaya kita itu tetap sehat. Oke, nah untuk tujuan menghentikan penyebaran ini ya seperti yang tadi saya ceritakan bahwa ketika ada benda asing yang masuk, mekanisme tubuh kita memang biasanya pasti akan membatukan si benda asing tersebut dan memang itu gejala yang muncul ketika seorang terinfeksi COVID-19 ya. Artinya teman-teman sudah tahu bahwa dia penyebarannya itu lewat droplet. Ya, kemudian lewat kontak fisik sama si penderita. Loh, maksudnya gimana? Apakah kalau misalnya bersentuhan kulitnya itu dia langsung menular? Enggak, teman-teman semua. Maksudnya gini, ketika seseorang itu dia batuk, dia bersin segala macam, itu kan pasti entahlah dia megang tangannya, entahlah dia kemudian habis megang tangannya dia ngelap segala macam kayak gitu kan, ngelap bajunya atau ya pasti ada virusnya di tangannya. Ya ketika kita kontak fisik dan virus itu ada di fisik orang tersebut, ya nularlah ke kita. Ya, misalnya nih, ya tadi kenapa kita nggak boleh salaman? Ya karena di tangan mungkin bisa jadi ada virusnya. Ketika kita bersalaman, Anda nggak langsung tiba-tiba sakit, enggak. Tapi kan biasanya ya, dilakukan penelitian katanya itu rata-rata manusia itu hampir 2 menit sekali itu pasti menyentuh area wajahnya, teman-teman semua. Ya, jadi entah begini-begini gitu ya, atau misalnya begini-begini gitu ya. Ya akhirnya membuat si virus yang nempel di tangan ini masuk ke dalam mukosa kita ya, sampai akhirnya dia nyampe ke saluran pernafasan. So, ketika dia tujuannya untuk menghentikan penyebaran, ini sudah banyak sekali hashtag-hashtagnya, kampanyenya, apa saja, ya yang jelas pertama adalah jaga jarak, ya kan, mau kepada siapapun. Kemudian yang kedua yaitu diam di rumah saja, ya sudah inilah ya, sudah umum sekali teman-teman semua, kalau misalnya nggak tahu kebangetan lagi-lagi. Kemudian apalagi pakai masker. Ya, dan sekarang WHO sudah menetapkan bahwa yang pakai masker ini bukan hanya yang sakit saja, tapi juga yang sehat. Ya, kenapa? Karena gini, sebenarnya teman-teman juga kita kan nggak pernah tahu definisi sehat kita itu seperti apa. Maksudnya nggak pernah tahu definisi sehat itu gimana, Dok? Maksudnya gini, orang itu tahu dia sakit ketika pasti karena muncul gejala. Dan jangan lupa ada yang namanya carrier. Carrier itu adalah orang yang dia itu terinfeksi dengan virus COVID ya, dengan virusnya, kemudian tapi ternyata dia tidak muncul gejala ya. Daya tahan tubuhnya bagus, cuman karena virusnya ada pada tubuh dia, dia juga punya potensi untuk menyebarkan juga ke orang lain. Kayak gitu. Jadi, pokoknya apapun kondisinya, siapapun mau sakit, mau sehat, ya, dia mengira dirinya sehat, pokoknya harus pakai masker ketika keluar rumah. Ya, dan sekarang juga sudah dikampanyekan bahwa teman-teman tidak perlu ngejar-ngejar yang namanya masker medis ya, pakai masker kain yang 2 lapis, kemudian dilapis lagi juga pakai tisu juga itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Oke. Nah, kemudian tujuan untuk tetap sehat. Nah, ini nih ya. Tujuan untuk tetap sehat tentunya ini identik sama yang namanya berbagai upaya pencegahan ya. Ketika kita mau mencegah sesuatu ya, next Dok, silakan. Nah, kita pasti tentunya kayak gini nih, kita mau perang nih sama musuh, kita kan pastinya nyari kelemahan dia apa gitu kan. Nah sama nih, kita mau berperang melawan si COVID ya. Pencegahannya adalah ya pastinya kita nyari tahu kelemahan dia nih gimana nih supaya dia tidak nyampe ke tubuh kita. Nah ini yang akhirnya teman-teman semua ketika saya ya membaca, ketika saya tahu tentang kelemahan-kelemahan COVID-19 ini, itu yang membuat akhirnya saya bersyukur banget ketika saya punya mesin Kangen Water. Ya, nah apa nih? Oke, yang pertama ya, next Dok.
Nah, yang pertama, kelemahan COVID-19 itu si COVID-19 ini ternyata hancur dengan sabun dan air mengalir. Ya, itu yang pertama. Kenapa dia hancur dengan sabun? Ya, teman-teman bisa lihat, mungkin saya nggak tahu rada jelas atau enggak ya di situ. Ya, mungkin nanti kalau misalnya saya bisa diperbesar kayak gitu ya. Intinya teman-teman semua bahwa ternyata ya sabun ini udah dari zaman dulu lah ya, dari zaman dari zaman sabun ditemukan tepatnya, bahwa memang ini sebenarnya cara untuk membunuh kuman, virus, bakteri, jamur segala macam yang paling ampuh ya. Jadi si sabun ini dia ternyata strukturnya itu bisa ternyata dia komponennya itu bisa merusak struktur virus ya. Komponennya si sabun tuh apa nih teman-teman? Teman-teman bisa lihat di yang pojok kanan dok, yang gambarnya seperti apa, yang ada buletan ya, seperti kecebong tuh ya, yang ada buletan kayak gitu ya, itu struktur si sabun. Jadi dia ada yang bagian yang disebutnya itu hidrofilik, itu yang lingkaran-lingkaran itu, kemudian ada yang bagian disebutnya hidrofobik, hidrofobik yang ekornya ya, atau misalnya kita bisa juga nyebutnya lipofilik gitu. Jadi si yang ekornya itu teman-teman semua, yang hidrofobik, yang dia itu kebalikannya ya lipofilik, dia itu bisa menghancurkan dinding dari si virus ini. Nah, lihat gambar yang kedua, sorry, satu, dua yang di bawah, virus yang pecah gitu. Dia bisa menghancurkan dinding si virus ya, yang ternyata dinding virus itu dia terdiri dari lapisannya itu mirip-mirip, sebutannya mungkin awamnya minyak gitu loh ya, lipid layer ya, kemudian membrannya itu dia itu terdiri dari molekul-molekul yang lipid itu minyak ya sebutannya. Nah, jadi ternyata dengan sabun apapun, nggak perlu sabun antiseptik, nggak perlu sabun yang gimana, pokoknya judulnya sabun ya, teman-teman itu ampuh tuh buat ngebunuh si virus. Jadi memang ternyata strukturnya itu dia ya, lapisan membran lipidnya si virus itu dia sangat mudah dihancurkan sama struktur sabun. Nah, ini teman-teman semua, saya sedang apa namanya, kebetulan saya nggak sempat masukkan ke dalam slide ini gitu ya. Teman-teman kalau misalnya ingat ya, dengan salah satu air yang bisa dihasilkan oleh mesin kangen water, yang dia fungsinya sebagai deterjen, yang dia fungsinya itu bisa menghancurkan, menyampurkan molekul lemak ya. Mungkin di sini teman-teman yang pada nonton ya, yang pada nonton bisa tulis di komen, tulis di komen. Kira-kira teman-teman tahu nggak? Sip. Oke, lanjut ya. Masuk lagi nih ya. Udah pada jawab nih kayaknya. Waduh, ada yang jawab pH 12. pH 12. Ya. Oke, lanjut ya. Masuk lagi nih ya. Matiin dulu. Ya, itu adalah pH strong kangen ya. Saya sempat searching, saya sempat ya, pokoknya intinya yang saya share di sini teman-teman semua itu adalah studi literatur ya. Studi literatur artinya ya saya nyari jurnalnya gitu loh, bahwa strong kangen kita itu ya, dia kan memang punya kemampuan ya, dengan pH-nya yang sangat basah gitu ya, dia punya kemampuan sebagai seperti sabun ya. That's why ketika teman-teman demo yang namanya apa, air campur minyak, nggak nyampur, tapi ketika air campur strong kangen gitu ya, dia nyampur kayak gitu. Dan memang ada jurnal juga yang menyatakan bahwa memang si virus ini dia tidak optimal ya, tidak optimal, dia bahkan menjadi tidak aktif ketika pH-nya itu basah ya. Tapi maksud saya kita telaah dia dari kerjanya si sabun ini
ya. Sabun dia punya molekul hidrofilik dan molekul lipofilik ya atau hidrofobik yang membuat si membran virus ini hancur. Jadi teman-teman semua, kalau saya dan ya mungkin banyak juga ya beberapa leader itu biasanya sebelum kita semprot strong acid itu justru kita nyemprotnya itu strong kanggeng duluan teman-teman. Ya, udah ada penelitiannya nggak dok? Klaim dari Energy Kang Water yang nggak ada ya. Energy Kang Water nggak ngeluarin seperti ini, tapi kan intinya seperti ini teman-teman. Ketika misalnya ada si mesin ini dia ngeluarin strong kanggeng, pH-nya sekian dari mesin elektrolisis, proses elektrolisis, tentunya kan kita bisa cari tahu ya cairan dengan komposisi seperti ini itu fungsinya apa sih, kenapa dia bisa ngelarutin minyak, kenapa dia bisa dipakai, bahkan mungkin ada emak-emak yang bahkan nyucinya pakai strong kanggeng gitu karena kemarin produksi strong acidnya berlimpah akhirnya nyampurnya pakai akhirnya nyuci strong kanggeng itu bisa dipakai buat nyuci kayak gitu. Tapi nanti izinkan saya share saya sudah nemu artikel, nanti saya share ya kandungan dari strong alkali electrolyte reduced water ini. Oke, itu yang pertama ya. Jadi kelemahan yang pertama COVID-19 itu hancur dengan sabun plus air mengalir ya. Teman-teman saya yakin nggak punya sabun. Oke, pokoknya sering-sering cuci tangan ya. Minimal 20 detik teman-teman semua ya. 6 langkah cuci tangan. Kalau misalnya belum hafal cari tahu di Facebook, di internet segala macam banyak. Oke. Nah, plus kalau misalnya kemana-mana teman-teman bawa yang namanya strong kanggeng. Oke, sebelum semprot strong acid, semprotnya strong kanggeng dulu. Oke. Nah, yang kedua. Nah, ini yang kedua, teman-teman semua, dia itu mudah dibasmi, si COVID-19 itu dia mudah dibasmi dengan sanitizer yang tepat tentunya. Kalau misalnya bicara sanitizer, wis mangga, pokoknya teman-teman boleh sebutin merek apapun di luar sana, ya, yang dengan standar CDC, standar WHO, gitu ya, dengan alkohol, dengan basic alkohol 70%, minimal 70%, dan segala, bahkan bukan hanya sanitizer juga ya, bukan hanya sanitizer saja, tapi juga dengan desinfektan kayak gitu. Dok, apa sih bedanya sanitizer atau antiseptik sama desinfektan gitu ya? Saya yakin teman-teman juga sudah banyak yang tahu, tapi pada prinsipnya secara istilah antiseptik itu ya itu yang digunakan untuk membunuh kuman pada jaringan hidup. Contoh ya pada tangan, ini kan tangan, kulit kita kan jaringan hidup. Nah, kalau desinfektan sama-sama membunuh kuman, cuman dia itu untuk benda mati. Contoh baju saya gitu kan, di handphone banyak juga kan orang pada semprot segala macam, minuman, pokoknya apapun yang bekas kita pegang, permukaan benda keras apapun itu. Dan biasanya antiseptik itu konsentrasinya itu pasti lebih rendah dibandingkan desinfektan. Kenapa? Ya karena ke kulit jaringan hidup, ke tubuh manusia gitu. Sedangkan desinfektan itu biasanya konsentrasinya lebih tinggi sehingga karena dia memang ke benda mati. Nah, itu yang membuat kenapa akhirnya ya WHO sangat tidak merekomendasikan adanya chamber desinfektan segala macam gitu. Kenapa? Karena ya ketika seseorang lewatin chamber desinfektan, ketika dia nggak tahu kan, kalau misalnya teman-teman pasti banyak tuh ya ngelihat yang dia malah nyemprotin mukanya gitu ya, yang ada akhirnya dia malah iritasi, matanya perih segala macam gitu. Bahkan ya banyaklah keluhan yang lainnya kayak gitu. Karena orang nggak tahu tentang bahwa ada zat-zat desinfektan yang ternyata dia tidak bisa dipakai di kulit manusia. Oke. Nah, teman-teman semua ya, nomor satu tetap ya sabun gitu. Tapi ketika teman-teman nggak ketemu yang namanya air gitu ya, mungkin juga tidak mudah untuk selalu cuci tangan pakai sabun gitu ya, apalagi kalau misalnya lagi di luar rumah pakai sanitizer. Nah, ternyata teman-teman semua itu ada ya satu zat ya yang dia punya sifat sebagai dua-duanya itu maksudnya apa? Dia sebagai, ini kameranya kelihatannya nyoring ya gitu. Dia itu geraknya begini. Oke. Dia itu bisa sebagai antiseptik, juga bisa sebagai desinfektan. Jadi maksudnya apa? Bisa buat permukaan benda mati dan juga aman untuk kulit, ya, aman untuk tubuh manusia. Apa itu? Namanya adalah hypochlorous acid, ya, asam hipochlorous, ya. Nah, ternyata teman-teman semua, asam hipochlorous ini ya itu merupakan senyawa yang ada pada strong acid kita yang dikeluarkan oleh mesin Kanggeng Water. Nah, di slide tersebut ya teman-teman, itu saya memperlihatkan ini
sebuah artikel dari sebuah situs website penelitian segala macam ya teman-teman, mungkin itu diganya udah maksimal segitu ya dok ya. Ya, dari Molecular Hydrogen Institute teman-teman semua, dan langsung di situ teman-teman bisa menemukan terminologinya itu langsung strong acidic water ya. Di situ dijelaskan secara detail, bahkan mungkin teman-teman juga sudah banyak yang dapat link yang dari apotheker.id, dari yang link Instagram itu isinya mirip dengan yang ada di artikel ini. Disebutkan bahwa strong acidic water ini adalah salah satu antiseptik ya, atau misalnya disebutnya sebagai oxidizing ya, yang sangat-sangat powerful teman-teman semua ya, dan keistimewaannya itu dia sangat aman untuk mukosa kulit manusia. Bahkan di artikel di situ disebutkan mau dia keminum dikit pun itu nggak masalah. Kebayang nggak, saking diklaimnya itu sebagai senyawa yang aman ya. Namun ya, dia itu oxidizing agent yang sangat powerful. Oxidizing agent itu apa? Pokoknya senyawa yang dia itu bisa mengoksidasi baik itu mikroorganisme, baik itu virus, baik itu jamur, dia sebutkan di situ, bukan saya nyebut loh. Dia sebutkan di situ ya, dia itu sangat powerful untuk menghancurkan, membunuh 3 jenis makhluk hidup yang saya sebutin tadi. Ya, teman-teman bisa dilihat di sini ya, strong acidic water dia jelasin pokoknya dengan penambahan mirip banget, bukan mirip banget ya, memang mesin elektrolisis yang kita punya ya memang internasional ya gitu ya. Memang penambahan di sini disebutkan penambahan enhancer ya, penambahan NaCl dia sebutkan di situ. Nanti produknya itu akan dihasilkan lewat membran elektrolisis, itu ada 2 ya. Dari katodanya, katoda itu yang negatif ya. Oke. Dari katodanya itu dia akan dihasilkan si asam hipoklorus asam ini. Kemudian dari anodanya itu dia akan dihasilkan si natrium hidroksida ya, yang sifatnya sebagai strong kangen kalau di kita, yang sifatnya itu sebagai punya kemampuan sebagai deterjen. Oke, jadi di situ disebutkan bahwa keunggulan dari mesin elektrolisis yang dia menggunakan dua membran ini ya, pokoknya ada katoda anoda, itu dia bisa menghasilkan langsung 2 sekaligus ya, yang strong acidic waternya sama yang strong alkalinya gitu. Mau nyebut strong kangen tadi soalnya ya, strong alkalinya. Nah, kemudian juga di situ dia jelasin juga, nggak terlalu jelas di saya ya, medical approval-nya di situ ada, kemudian nah itu ya, apa tuh tulisannya dok? Kok di saya agak-agak buram ya? Medical approval-nya lah ya, pokoknya di situ. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, mungkin di layar teman-teman lebih jelas ya, itu ada angka-angka kecil yang di atasnya itu adalah apa istilahnya ya? Footnote tuh gimana? Pokoknya referensi-referensi dari semua kalimat yang tercantum di situ, itu semua ada dasar ilmiahnya ya. Sok boleh dok dilanjut. Nah, dari satu artikel ini aja yang tentang strong acidic water ini, teman-teman semua, itu ini saya rekam dari handphone saya ya. Itu kurang lebih ada, nah itu saya menunjukkan bahwa kurang lebih itu ada kalau nggak salah 34 jurnal teman-teman semua. Jadi dia nyebutin tuh kalau misalnya yang sebagai sanitizer, yang sebagai desinfektan, sanitasi di yang nomor 8 sampai 10 jurnalnya. Dia sebutin kalau misalnya yang sudah berapa tuh dok? Bener ya? 34 ya? Iya bener. Ya, kemudian yang sebagai ORP positif itu ada di jurnal yang nomor 4 gitu-gitulah ya. Itu ada 34 jurnal, itu baru dari artikel itu doang gitu. Sedangkan kalau misalnya teman-teman sebenarnya gampang banget kalau misalnya nyari jurnal ini, teman-teman kalau ketik aja PubMed gitu ya, terus masuk ke linknya, masuk ke situsnya gitu, kemudian teman-teman ketik electrolyze reduce water, itu yang terkait tentang strong acid sebagai bakterisidal ya, punya kemampuan untuk ngancurin bakteri, virus segala macam, itu udah ada ratusan sampai puluhan sampai ratusan jurnal teman-teman semua. Ya, jadi di sini 34 jurnal maksudnya yang membentuk artikel itu doang ya, 34 jurnal. Mau dong jurnalnya dok? Ya boleh sih, banyak linknya. Ya boleh banget, nanti kita share ya. Oke, next dok. Ya jadi kebayang ya teman-teman ya, tadi yang pertama kelemahannya dia kalah sama sabun, gampang banget hancur sama sabun, dan kita punya yang namanya pH 11,5 yang dia memang sifatnya itu deterjen yang kuat sekali. Kemudian yang kedua, dia itu gampang hancur. Ini saya begini ya. Dia itu gampang dibasmi juga dengan sanitizer ya, which is
ternyata Masya Allahnya salah satu bakterisid atau virusidal terkuat ya, asam hipoklorus itu ada pada mesin kita juga ya, yang namanya strong acidic water. Nah, ini saya perlihatkan ini ya teman-teman. Kalau mungkin ada yang lupa sama fitur mesinnya, nggak mungkin lah ya, tiap hari soalnya mencet ya. Itu yang warna oranye tuh teman-teman semua ya, yang warna oranye ya, yang warna oranye itu. Oh iya ya, saya sibuk nunjuk-nunjuk padahal nggak kelihatan. Dokter bantu nunjuk ya dok. Nah, yang warna oranye itu ya, yang ada gambar tangan bahkan di situ jelas apa namanya strong acid gitu ya, sanitari gitu di situ tertulisnya, itulah yang bisa menghasilkan strong acidic water yang senyawa utamanya itu adalah hypochlorous acid yang merupakan oxidizing agent yang sangat powerful untuk ngancurin mikroorganisme, untuk ngancurin jamur, untuk ngancurin virus teman-teman. Oke, nah di sebelahnya itu saya screenshot dari web Enagic ya, teman-teman bisa lihat tuh enagic.co.id. Nah, teman-teman sering-sering lah ya lihat web kita ya, di situ jelas kan, ada tulisannya tuh ya, dia apa namanya, apa-apa saja yang dihasilkan, saya lihat di sini aja nih, apa-apa aja yang dihasilkan, salah satunya itu ya, strong acid di pH berapa di situ dok? Pokoknya maksimal sampai 2,5. Oke, teman-teman semua kebayang nggak ya? Udah bisa punya apa? Bisa menghasilkan strong kanggeng, bisa menghasilkan strong acid yang itu ya di luaran sana orang ya mungkin sekarang harganya udah nggak terlalu melonjak seperti di awal ya, tapi masih masih banyak banget dalam tanda kutip masih mahal dibandingkan harga-harga sebelumnya gitu ya untuk ngejar yang namanya sanitizer itu. Dan ya boleh dibilang kemampuan juga Masya Allah gitu, kemampuannya yang kita yang paling penting sih sebenarnya kalau misalnya semua kemampuan insya Allah ya, maksudnya semua sudah sesuai standar ya, semua sudah sesuai standar, tentunya dia bisa bakterisid, bisa virusidal juga gitu. Cuman yang terkait dengan keamanan ya, keamanan pada tubuh manusia ya. Kalau misalnya yang dia antiseptik sanitizer ya jelas dia memang aman ya, memang buat tangan segala macam. Tapi yang desinfektan yang di luar sana yang sering dipakai itu banyak banget yang apa namanya ya memang tidak aman untuk tubuh manusia. Lebih detailnya lagi teman-teman semua ya, lebih detailnya lagi nanti akan ada satu pertemuan, kayaknya saya udah lebih dari 30 menit. Udah lebih dari 3. Oke, akan ada satu pertemuan teman-teman semua ya, di mana nanti kenapa sih gitu ya, kenapa sih begitu dahsyatnya punya mesin kanggeng ini ya. Ini sorry sebentar. Bentar kita. Oh oke, masih bisa lanjut. Ngobrol dulu sama operator ya. Nah, kemudian itu kelemahan yang pertama tadi hancur dengan sabun, yang kedua dia hancur dengan sanitizer, jeng jeng ya. Kelemahan COVID-19 yang ketiga, teman-teman semua. Next, Dok. Nah, ya. COVID-19 kalah dengan imunitas yang kuat, teman-teman ya. Dan ini berdasarkan apa? Jadi tanggal 17 Maret ya, itu sejumlah ilmuwan dari Australia mereka posting satu jurnal di Nature Medicine ya, mereka menyatakan bahwa ya intinya mereka meneliti pasien-pasien yang dia itu tidak sampai ke titik yang penyakit yang berat, gejalanya berat itu ternyata berbanding lurus dengan antibodinya ya, bahkan mereka mengklaim mereka tuh menemukan, tapi belum dijelaskan seperti apa prosesnya, mengklaim bahwa mereka tuh menemukan bagaimana antibodi ini memerangi si COVID-19 ini. Nah, teman-teman pasti tahu ya kan, lagi heboh ya, semua juga lagi heboh sih, maksudnya orang tuh bukan mulai juga ya, pada ngejar yang namanya minum suplemen, pada ngejar yang namanya sampai bela-belain sampai perang tentang vitamin D gitu ya, mau berjemurnya tuh di atas jam 10 apa di bawah jam 10 kayak gitu ya. Kemudian bela-belain nyari yang namanya vitamin C gitu, bahkan ada yang sampai suntik vitamin C gitu ya, intravena segala macam. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar tersebut apa sih yang mereka kejar, teman-teman. Ya, apa yang dikejar dari itu ya, dari yang eksogen ya, dari yang pojok sebelah kanan, vitamin A, vitamin C, vitamin E, banyak, bahkan saya pernah dapat juga itu yang ketutupan KAT online apaan ya dok? Ya bahkan saya pernah dapat apa namanya, nah ya, oh ya pokoknya yang paling familiar vitamin C, vitamin A ya. Saya pernah dapat WhatsApp
biasa kan suka banyak BC itu, ada yang dirawat di rumah sakit, pokoknya dia bilang katanya dia seringnya, dan dia sudah sembuh, kemudian selama dirawat itu dia dikasihnya vitamin E, vitamin C yang gitu-gitu, ya. Apa sih yang mereka kejar? Ya pastinya terkait dengan daya tahan tubuh, ya. Daya tahan tubuh yang dikejar tuh apa? Memang banyak sekali, banyak kandungan dari vitamin C segalanya, tapi yang paling sering, yang paling utama, yang paling powerful yang mereka kejar itu apa teman-teman semua? Itu yang paling ujung, yang sebelah kiri teman-teman, ya. Apa itu? Antioksidan. Nah, masya Allah ya. Sedangkan ya, seperti yang teman-teman tahu, di sini saya tidak akan bahas apa efek antioksidan, antioksidan itu kerjanya gimana, jurnal antioksidan itu apa. Wes sudah banyak banget. Karena saking banyaknya ya memang orang pasti ngejarnya itu adalah antioksidan. Cuma di sini saya mau memperlihatkan kepada teman-teman semua. Kebayang nggak? Misal gini, oke, strong kanggeng bagus, oke ya mungkin bisa didapatkan dari pemilik mesin karena kan makainya cuma semprot-semprot kayak gitu ya. Kemudian strong acid juga dahsyat, walaupun dari strong acid aja ini sudah banyak banget orang yang wah minta-minta banget untuk punya mesin energy kanggeng water teman-teman semua. Nah, yang ketiga nih dari antioksidan, yang mau nggak mau, suka nggak suka, ya memang harus ada mesinnya di rumah, kayak gitu. Teman-teman ingat ya bahwa air yang keluar dari mesin elektrolisis, ya terutama energy kanggeng water itu dia punya ada keunggulannya apa aja teman-teman? Boleh disebutin di live, di komen, makin lama nanti ya. Ya pokoknya intinya dia pH-nya basah, ya kan? Kemudian dia ORP-nya negatif, ya. Kemudian dia punya kandungan hidrogen. Nah, kaitannya sama ORP negatif sama hidrogen ini apa? Sebagai fungsinya fungsinya yang sebagai antioksidan, ya. Kebayang teman-teman dahsyat banget, ya. Sudahlah kita minumnya tiap hari, iya kan? Kita dapat antioksidannya, kita dapat semprot-semprotnya, sanitizernya, kita dapat itu bagian antioksidan ujungnya atau pangkalnya dok? Iya, ini saya jadi jawab nih. Ini kayaknya harus dimatiin ini live komennya. Ya intinya saya nunjukin bagian bahwa antioksidan itu kan dia punya banyak manfaat dan saya sedang nggak bahas itu sebenarnya. Ya tapi saya mau mengajak teman-teman melihat ke ujungnya ya. Ke ujungnya itu kan untuk antioksidan itu dari eksogen itu yang didapat dari luar tubuh itu kan dari vitamin A, vitamin C, vitamin E segala macam. Dan banyak banget orang yang ngejar suplemen-suplemen kan sekarang ya. Suntik vitamin C bahkan gitu. Vitamin E pokoknya lagi naik lah nih si vitamin ini. Nah, apa sih yang mereka kejar dari vitamin-vitamin tersebut? Yang mereka kejar adalah, saya mau perlihatkan ke teman-teman, yang ujung yang sebelah kiri itu, bahwa yang mereka kejar itu sebenarnya fungsinya sebagai antioksidan. Kaitan dengan apa? Kaitan dengan daya tahan tubuh manusia. Dan kebayang nggak teman-teman semua, itu ada pada air yang kita minum sehari-hari, dari energy kanggeng water. Ya, ibarat kata boleh bilang saya pribadi itu nggak panik, nggak yang kayak gimana-gimana ketika tahu harga vitamin C ini apa segala macam, bahkan bukannya naik ya, bahkan kagak ada gitu. Sempat di awal-awal ya teman-teman semua susah untuk mendapatinnya. Ya boleh bilang saya santai aja gitu. Kenapa? Karena saya sudah punya sumber antioksidan yang luar biasa gitu. Nah, yang mau saya tunjukkan selanjutnya adalah, boleh next dok, ya, bahwa ya. Nah, di sini, waduh tulisannya luar biasa. Saya lihat di sini aja ya. Ternyata nggak terlalu jelas tulisannya. Ya, bahwa teman-teman semua, benar nggak sih, gini loh, benar nggak sih mesin kita itu mengeluarkan mengeluarkan zat atau mengeluarkan komponen yang fungsinya itu antioksidan. Ya, malam ini saya nggak bahas tentang si antioksidannya itu bekerja sebagai apa, tapi maksudnya benar nggak sih mesin kita itu mengeluarkan air yang punya kadar antioksidan? Ya, boleh dok, bisa digedein ya dok ya? Nah, di jurnal ini teman-teman semua, ini juga dari teman-teman bisa akses juga dari websitenya Molecular Hydrogen Institute itu, gitu ya. Bahkan di jurnal juga banyak yang menyatakan bahwa mesin elektrolisis itu, selain dia memang nih yang saya garisin ya, selain memang dia itu menghasilkan air dengan pH yang basa, selain dia menghasilkan air dengan pH yang basa, dia itu juga menghasilkan molekul hidrogen yang dia itu punya ya potensi reduksi yang negatif ya, dan dia itu reaktif oksigen spesies yang dia punya aktivitas untuk scavenging itu apa? Ya untuk memakan oksidan atau radikal bebas yang ada dalam tubuh manusia, which is itu adalah fungsi sebagai antioksidan.
Nah, ini adalah jurnal yang menyatakan bahwa memang mesin elektrolisis itu dia menghasilkan molekul hidrogen yang dia itu punya ORP-nya negatif dan berfungsi sebagai antioksidan. Kalau misalnya teman-teman mau tanya fungsinya antioksidan apa, banyak banget. Ya, jurnalnya banyak lah, saya nggak bahas itu. Ya, kita udah sama-sama tahu. Tapi maksudnya benar nggak sih mesin kita ini menghasilkan air yang punya kemampuan, yang punya kandungan antioksidan? Dari mana antioksidannya? Gitu. Dari ORP-nya yang negatif sama dari si molekuler hidrogennya ini teman-teman semua. Oke, ya. Wah, ini bisa teman-teman baca ya. Dari tahun berapa nih? Tahun 1966 ya. Di Jepang sana, di Jepang loh. Ya. Next, Dok. Ya. Next, Dok. Nah, ini juga sama ya. Penelitian tentang nggak kelihatan ya, Dok, yang merah-merah di bawah ini, Dok. Intinya di apa namanya, di slide ini saya juga mau menunjukkan jurnal yang menyatakan bahwa si mesin elektrolisis ini ya, dia itu menghasilkan, nah ini ya, menghasilkan si air ya. Saya nggak kebaca tulisannya nih, ketutupan. Si air dengan kandungan hidrogen yang dia itu punya kemampuan sebagai antioksidan, teman-teman semua. Ya, Masya Allah ya, kebaik tadi ya, tiga kelemahan COVID yang bisa kita pakai untuk memerangi COVID-19 ya. Yang pertama, dia hancur dengan sabun, teman-teman punya strong kanggeng. Kemudian yang kedua, dia bisa dibasmi dengan sanitizer, dan ternyata strong acid adalah salah satu oxidation agent, salah satu penghancur mikroplasmina yang sangat powerful dengan tingkat keamanan yang cukup tinggi juga untuk manusia. Kemudian yang terakhir, dengan daya tahan tubuh yang kuat. Dan orang-orang di luar sana bela-belain untuk beli suplemen segala macam, tapi kita dengan minum air yang keluar dari mesin energi kanggeng water, kita bisa punya kandungan antioksidan yang berlimpah, teman-teman semua. Ya, bahkan nyatakan 1 gelas 3 oz itu berapa ya? Ya pokoknya 3 oz air ya, itu sebanding dengan 1 keranjang blueberry dengan antioksidannya yang luar biasa. Ya, nah teman-teman semua, ternyata malah justru 45 menit saya bicara ya. Jadi teman-teman ya, pada malam hari ini saya mau menunjukkan pada fase ini, pada era ini banyak banget ya, ibarat kata kalau misalnya dulu mungkin ada yang masih ketika punya mesinnya ya apa ya, karena orang bilang bagus segala macam, tapi sekarang itu benar-benar dalam tanda kutip bangga banget punya mesin ya, bangga banget bawa air kangen, bangga banget bisa punya pabrik sanitizer sendiri, bahkan nanti teman-teman bisa pakai manfaatkan namanya strong kanggeng. Oke teman-teman semua, dari tadi oke mulu gitu kan. Mungkin terima kasih, saya tutup saja live Facebook hari ini. Yang pasti teman-teman semua bersyukur atas keputusan teman-teman, baik itu 1 mungkin 8 tahun yang lalu ketika teman-teman memutuskan untuk punya mesin ini, dan pastikan keputusan teman-teman 1-2 tahun yang lalu itu berkelimpahan lewat banyaknya orang yang punya mesin, menjadi sehat, menjadi bisa optimal pencegahannya dalam melawan COVID-19 era saat ini, itu lewat teman-teman semua. Saya Sarah Nasution, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.